Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahro. Saya dari kelas Biologi 2 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perkecambahan pada biji untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan. Pernahkah kalian menanam pohon yang awalnya dari biji, kemudian penasaran bagaimana biji tersebut menjadi pohon? Nah, semua itu terjadi karena adanya proses pertumbuhan dan perkembangan. Dari biji tersebut itu ada proses perkecambahan. Nah, di sini saya akan menerangkan mengenai proses perkecambahan pada biji. Di sini saya akan menerangkan mengenai proses perkecambahan. Nah, pada proses perkecambahan ini pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel pada suatu makhluk hidup. Nah, sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau pematangan dari fungsi organ itu sendiri. Nah, proses perkecambahan merupakan proses pertumbuhan embrio menjadi tumbuhan baru. Nah, sedangkan biji itu merupakan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan dewasa. Beberapa biji itu ada yang diselimuti oleh lapisan atau daging yang tebal, seperti contohnya pada buah apel dan buah mangga. Dan ada pula yang diselimuti oleh lapisan yang kasar, seperti pada padi dan gandum. Nah, biji akan mulai tumbuh ketika biji tersebut terlepas dari pohon inangnya. Dan biji mulai berkecambah ketika mulai mendapatkan asupan air, karena struktur pada biji itu kering dan sedikit air. Proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan itu merupakan berakhirnya masa dormansi pada biji. Nah, apa itu masa dormansi? Masa dormansi itu merupakan masa inaktif dari biji itu sendiri. Nah, sebelum biji itu ditanam, biji tersebut sudah mengalami masa dormansi. Di sini saya sudah menggambarkan mengenai proses perkecambahan. Nah, di sini biji tersebut sudah mengalami masa dormansi. Setelah itu, biji yang ditanam di tanah akan mengalami proses imbibisi. Nah, jika kalian menanam biji di dalam tanah, itu pastinya kalian sirami dengan air kan? Nah, setelah itu proses masuknya air ke dalam biji tersebut dinamakan proses imbibisi. Nah, setelah air yang masuk ke dalam biji tersebut aktif, maka air tersebut akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin itu apa? Nah, hormon giberelin itu merupakan hormon pada tumbuhan yang berperan dalam proses perkecambahan. Nah, jika adanya air yang masuk, maka air tersebut akan mengaktifkan hormon giberelin. Seperti itu. Nah, setelah hormon giberelin itu aktif, maka hormon giberelin itu akan mengaktifkan enzim hidrolisis. Nah, enzim hidrolisis ini antara lain amilase, lipase, dan protase. Nah, setelah enzim-enzim ini aktif, maka akan memecahkan cadangan makanan pada biji tersebut untuk membentuk suatu energi. Nah, dari energi tersebut, maka yang awalnya tadi biji akan berkembang tumbuh menjadi akar, batang, dan daun. Seperti itu. Nah, pada perkecambahan itu ada tipe-tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan yaitu ada dua. Yang pertama, perkecambahan hipogel. Yang kedua, perkecambahan epigel. Nah, perkecambahan hipogel itu merupakan kotiledonnya atau keping biji itu tetap tertinggal di dalam tanah, meskipun pada biji tersebut itu sudah mengalami perkecambahan. Nah, contohnya itu pada jagung, pada padi, dan kacang kapri. Nah, seperti ini yang sudah saya gambarkan. Nah, ini misalkan tanah.
terus ini biji kotiledonnya. Kemudian ini kotiledonnya ini tetap tinggal di dalam tanah meskipun pada biji tersebut sudah berkecambah. Nah, yang kedua yaitu perkecambahan epigel. Nah, perkecambahan epigel ini merupakan kebalikan dari perkecambahan hipogel. Nah, perkecambahan epigel ini kotiledonnya atau keping bijinya itu ikut keluar dari tanah. Nah, misalnya ini yang sudah saya gambarkan. Nah, ini tanah. Terus ini biji kotiledon. Nah, pada di sini sudah ada calon akar dan kotiledon. Kemudian akar tersebut mendorong kotiledon tersebut untuk keluar dan menghasilkan dan tumbuh dengan calon daun. Nah, seperti itu. Dan sekarang sudah bisa membedakannya kan? Kalau perkecambahan hipogel itu kotiledonnya tetap ada di dalam tanah, sedangkan perkecambahan epigel kotiledonnya itu ikut keluar dari dalam tanah. Seperti kalau epigel contohnya itu seperti kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Nah, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan itu ada 4. Yang pertama yaitu air yang cukup, yang kedua yaitu oksigen yang cukup, yang ketiga yaitu suhu yang sesuai, dan yang keempat yaitu cahaya. Nah, yang pertama air yang cukup. Air ini untuk melunakkan kulit pada benih. Nah, air ini berguna untuk mengencerkan protoplasma sehingga dapat mengaktifkan bermacam-macam fungsinya seperti aktivasi enzim. Nah, yang kedua yaitu oksigen yang cukup. Pada umumnya, benih berkecambah paling baik itu tumbuh pada konsentrasi udara yang cukup. Yang ketiga yaitu suhu. Suhu radikal. Nah, suhu radikal ini dibagi menjadi 3, yaitu suhu maksimum, suhu optimum, dan suhu minimum. Lah, yang pertama suhu maksimum merupakan suhu paling tinggi di mana benih itu masih berkecambah. Nah, yang kedua suhu optimum, suhu di mana diperoleh perkecambahan terbesar dalam waktu singkat. Nah, yang ketiga yaitu suhu minimum. Nah, suhu minimum ini suhu yang paling rendah di mana benih masih berkecambah, seperti itu. Dan yang keempat yaitu cahaya. Nah, pengaruh cahaya terhadap perkecambahan prosesnya itu berlangsung secara photosemical reaction. Nah, pengaruh cahaya terhadap perkecambahan tergantung pada intensitas dan kualitasnya, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi perkecambahan ada juga hambatan pada perkecambahan. Nah, hambatan pada perkecambahan yang pertama yaitu penghambatan penyerapan air, yang kedua yaitu adanya barrier mekanik untuk pertumbuhan embrio, yang ketiga yaitu adanya substansi penghambat pada perkecambahan. Nah, seperti itu. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai proses perkecambahan dari biji. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.